Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Semoga Tuhan tetap menyertai, memberkati kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Khalik langit dan bumi, datanglah Allah Roh Kudus ke dalam dunia kami yang terancam oleh banyaknya masalah dan musibah. Datanglah kepada kami karena kami cemas, takut dan pesimis. Roh kehidupan, penuhilah kami dengan semangat kehidupan-Mu yang kekal dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kekuatan-Mu juga kami temukan tenaga-tenaga baru untuk menyembah dan melayani Engkau dan untuk menghadapi situasi dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Kami merindukan Engkau selalu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami, cenitkan kami, jamahlah hati kami, karena kami merindukan kehadiran-Mu dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini, yaitu terjadinya krisis multidimensi. Kami menyembah Engkau, ya Allah Roh Kudus. Kami sanjung Engkau, junjungan ilahi kami. Allah Roh Kudus, berikanlah kekuatan, curahkanlah Roh-Mu atas kami masing-masing, sehingga kami mendapat kuasa untuk menghadapi apapun tantangan, rintangan yang harus kami hadapi dalam hidup sehari-hari. Ajarkanlah Tuhan maksud-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan. Nanti masih banyak waktu Bapak Ibu di rumah bisa baca sampai dengan ayat yang ke-21. Tema firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini saya angkat dari ayat yang kelima, yaitu orang yang taat, orang yang saleh akan mendapat kuasa dari Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh, diam orang Yahudi yang saleh. Kita garis bawahi, orang yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dalam bahasa Bataknya dikatakan alai adompa aka Yahudi nama ringanan di Yerusalem halak daulat sian salut bakso dituru nengah. Saleh dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, itu artinya taat. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Pentakosta? Pentakosta artinya hari ke-50, berarti 40 tambah 10. Angka itu bukan hanya penting bagi orang statistik. Dalam Alkitab juga angka-angka itu sangat penting. Apa artinya? Sesudah Yesus bangkit, memang dia sudah menyelesaikan misi khususnya, tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Nah,
selama 40 hari sesudah hari Pentakosta itulah Yesus menampakkan diri, menjumpai murid-muridnya secara pribadi, mempersiapkan mereka, mereka dibina, digembleng, baru Yesus naik ke surga. Sesudah Yesus naik ke surga, 10 hari sebelum Pentakosta, disinilah waktu murid-muridnya mempersiapkan diri, membina diri sendiri melalui doa dan persekutuan agar mereka dapat berdikari, tahan uji atas realita dunia, agar mental interior mereka berubah, membuang pengalaman silam dan membuka diri menyongsong masa depan yang terbuka lebar-lebar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa COVID-19 ini sebenarnya harus menjadi momentum bagi kita orang-orang Kristen untuk merenung, merefleksi, dan mempersiapkan diri, membina mental, membina diri sendiri untuk siap menghadapi new normal, situasi dan kondisi zaman yang selalu berubah dan perkembangan yang selalu kita hadapi setiap hari. Sebenarnya jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya, momentum kita mulai mempersiapkan mental, mempersiapkan diri dalam menghadapi new normal pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun sebelum murid-murid tes realita, sang guru atau Yesus harus terlebih dahulu mempersiapkan mereka, lebih dahulu menyerahkan, membekali mereka dengan suatu kekuatan yang luar biasa, genggaman ajimat sakti. Tapi ajimat sakti atau genggaman itu berbeda dengan yang diberikan dunia. Ajimat sakti atau genggaman itulah yang dinamakan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah inti dari hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari berdirinya dan lahirnya gereja. Cerita tentang Pentakosta adalah berbicara tentang suatu pengalaman bersama Allah, pengalaman roh yang datang atas manusia yang menerobos masuk dalam jiwa raga manusia. Dalam pengalaman bersama Allah inilah manusia akan merasakan dirinya dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan yang baru, yang spektakuler, tak terduga. Itulah pengalaman kehidupan di dalam roh yang cerah, di dalam Roh Kudus yang aktif untuk membuat hidup bersemangat dan bergairah. Itulah yang terjadi pada Pentakosta itu. Petrus yang dulunya penakut, pengecut, Petrus yang pernah menyangkal Yesus, sekarang dia dengan gigih, dengan ulet, dengan kuat, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia punya mental, punya gairah, punya semangat, dan bahkan dikatakan berkhotbah secara luar biasa dengan suara yang nyaring. Kita juga harus seperti itu sekarang ini. Kalau kita memuji Tuhan harus nyaring. Kita buat dunia ini sampai gemetar. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah sesungguhnya Roh Kudus itu? Apa fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus atau Parakletos artinya adalah penghibur, penasehat, penolong, penguat, pendukung, penuntun, pemimpin. Yang berfungsi dikatakan di sini, ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang melalui penglihatan dan akan bernubuat. Ayat 17 sampai 18 dikatakan tadi, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu,
dan mereka akan bernubuat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dalam pengakuan iman rasuli, kita sering ucapkan setiap minggu, aku percaya kepada Roh Kudus. Sebuah pengakuan iman, sebuah kredo, sebuah syahadat, fungsinya adalah sebagai suatu rumusan apa yang harus kita percayai sebagai orang Kristen. Allah Roh Kudus, Ia adalah Maha Penopang yang menyertai dan menguatkan manusia dari dalam, tidak hanya menuntun dari samping atau dari luar, tetapi juga dikatakan Ia akan mendukung dari dalam. Ia akan bekerja melalui seluruh keberadaan kita, akal, perasaan kita, tubuh, dan seluruh jiwa kita. Itu fungsinya Roh Kudus itu. Yang kedua dikatakan tadi, Roh Kudus akan memberitahukan kepada orang-orang percaya hal-hal yang akan datang. Mereka akan bernubuat, mereka akan ada penglihatan. Dalam kaitan ini, Pisino Mensen ketika dia mulai mengabarkan Injil ke Tanah Batak pada abad 17 yang lalu, dia menulis surat kepada Parmen kantor pusat RNG bahwa dalam roh dia melihat gereja-gereja berdiri setiap perkampungan Tanah Batak dan orang-orang Batak berbaris-baris pergi gereja. Dalam roh dia melihat anak-anak berbaris menuju sekolah dengan pakaian rapi, dan dalam roh dia melihat pendeta-pendeta orang Batak berkhotbah di setiap mimbar gereja. Jemaat yang dikasih Tuhan, Pisino Mensen ini adalah realisasi dan refleksi karya Roh Kudus yang memberitakan kepada Nomensen hal-hal yang akan terjadi di Tanah Batak sesuai dengan misi yang diembannya. Benar, dalam tempo beberapa dekade, Pisino Mensen menjadi kenyataan real. Orang-orang Batak menjadi orang yang percaya. Orang-orang Batak menjadi orang yang maju. Dan itu buktinya sekarang. Itu semua yang kita peroleh adalah nubuat dari Nomensen. Dia telah melihat jauh-jauh bahwa orang-orang Batak akan menjadi satu suku yang maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam situasi yang kita hadapi saat ini, COVID-19, Tuhan hadir untuk memulihkan bangsa kita dari krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita pada saat ini. Amin. Kita harus percayai bahwa Allah turut serta. Kita harus berani bernubuat. Sesudah COVID-19 saat ini akan terjadi kegerakan besar, perubahan besar yang akan terjadi dalam bangsa dan negara kita, dalam gereja kita, dalam diri kita masing-masing. Pola hidup, pola pikir, gairah, dan semangat yang baru. Itu yang harus kita nubuatkan, yang akan terjadi sesudah naik COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, tantangan kita pada saat ini berat. Bagaimana kita bersikap di situasi COVID-19 pada saat ini yang menyebabkan krisis multidimensi, yang kita diperhadapkan dengan new situasi, new kondisi, new normal. Yang pertama adalah jangan takut dan jangan panik. Itu yang harus kita lakukan. Jangan takut dan jangan panik. Sebaliknya, malah kita harus yang mental menghadapi keadaan yang lebih buruk lagi. Sehingga saya katakan tadi, masa-masa COVID-19 pada saat ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk mempersiapkan mental, karakter, mempersiapkan diri menghadapi situasi zaman yang berubah-ubah. Sebenarnya inilah waktunya bagi kita mempersiapkan mental kita. Yang kedua, jangan mau hidup sembrono. Jangan mau hidup sembrono.
ikuti instruksi pemerintah oleh Roh Kudus, kita akan dituntun menjadi orang Kristen yang bijak, yang beriman. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, jangan hidup sembrono, tapi serahkan hidup juga kepada Tuhan. Maka kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi hikmat dan iman. Dan yang ketiga adalah bergaulah dengan Allah. Bergaulah dengan Allah. Dengan akrab melalui apa? Melalui doa, baca Alkitab, ibadah, perdalam firman Allah, pelajari kehendak Allah dengan baik dan dengan benar. Itu yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menghadapi new normal, dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kalau ketiga hal itu sudah tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang pertama jangan takut dan panik, jangan sembrono, dan yang ketiga bergaul dengan Allah dengan akal, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang berhikmat dan beriman dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Yang pertama, percaya. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Percaya berarti hormat, taat kepada Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya. Orang percaya itu berarti orang yang berdaulat, orang yang saleh, seperti yang dijelaskan dalam ayat 5 tadi. Orang percaya, orang yang saleh. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mungkin Roh Kudus hadir dalam hidup kita kalau kita tidak hidup saleh, tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita? Bagaimana Roh Kudus ada pada kita kalau kita tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Tuhan? Maka boleh kita simpulkan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, punya kuasa. Kuasa dalam bahasa aslinya dinamos, dinamik, ada ledakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita harus punya kuasa, punya power, kapasitas, authority. Kita harus dapat dalam hidup ini menghadirkan, memanifestasikan kuasa Tuhan, sehingga menghasilkan impact, dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk mengatasi situasi new normal pada saat ini. Amin. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah menghasilkan buah dalam hidup sehari-hari. Kalian terima ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah orang-orang yang dikuasai. Itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, yang ini saya tekankan dalam pasal ini adalah kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, yang terpenting adalah bukan karena ada mujizat. Yang penting dan yang maha penting adalah apakah ada buahnya atau tidak. Apakah seseorang itu yang mengaku diberi oleh Roh Kudus, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya benar-benar berbuah dan dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta. Semoga Allah memenuhi kita dengan sepenuh-penuhnya, dipenuhinya pikiran kita, hati kita, sehingga kita berkuasa. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menghadapi situasi kehidupan yang berganti-ganti pada saat ini, new normal, dan menghadapi virus corona, pandemi COVID-19 yang mengancam jiwa setiap manusia pada saat ini. Mari kita andalkan
Roh Kudus dalam hidup ini, sehingga kita punya hikmat dan punya iman untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.